Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki di bawah pengasuhan Kiai Haji Mustafa Mughni dan juga diketuai oleh Tazkiyah Aulia Rahmah. Kita doakan semoga Kiai, Bunyai, putra-putrinya, pondok pesantrennya, guru-guru yang mengajarnya, santri-santri yang belajar di dalamnya, serta semua pihak yang terlibat hingga pondok pesantren tersebut, pondok pesantren ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita doakan semoga senantiasa selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dibahagiakan hidupnya, dijaga dunia dan akhiratnya, selalu dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Para bunyai, para ustadzah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu berada dalam keberkahan, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan disayang Allah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah, hidup dalam bahagia, matinya husnul khatimah, di akhirat masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah transaksi dengan Allah itu mahal. Ketahuilah bisnis dengan Allah itu bisnis mahal. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ketahuilah bahwa bisnis dengan Allah adalah surga. Transaksi dengan Allah adalah transaksi. Kita beli, kita bayar di dunia untuk kelak di akhirat nanti Allah akan berikan barangnya berupa surga. Kita hidup di dunia nih kayak lagi nyicil buat akhirat kita. Cuman masalahnya ada yang nyicilnya nyicil surga, ada yang naudzubillah nyicilnya lagi nyicil neraka. Kalau kamu hidup di dunia berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain, jangan salahkan siapa-siapa. Jika akhirnya Allah murka kepadamu,
hingga akhirnya Allah masukkan kamu ke dalam neraka karena selama ini itu yang kamu bayarkan. Tapi sebaliknya, semoga kita semuanya di atas muka bumi ini berpindah dari satu pahala menuju pahala berikutnya. Berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya. Berpindah dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya. Berpindah dari satu taat menuju taat berikutnya. Sehingga akhirnya yang kita cicil adalah surga hingga datang ajal menjemput kita. Allah ridho kepada kita, dikaruniakannya kepada kita husnul khatimah di padang mahsyar, dipertemukannya kita dengan baginda hingga kelak berakhir hidup kita dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang harus kita usahakan. Fa idza faraghta fansab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu udah selesai dari satu taat yang lain, jangan pindah ke dosa, tapi fansab, mulailah kerjakan taat yang berikutnya. Kamu udah selesai wudu, sholat. Kamu udah selesai sholat, zikir. Habis selesai zikir, siap-siap pergi majlis. Bagian dari persiapan menuju majlis, kamu mandi, bernilai ibadah jika kamu meniatkannya biar dapat mudah menerima ilmu. Sebab kalau nggak pakai mandi susah konsentrasi, betul? Oh ini ada yang nggak enak baunya ya. Jangan-jangan sebelah nih. Ternyata bukan sebelah, tapi dirimu sendiri. Susah konsentrasi. Kata Imam Syafi'i, man taba rihu zada aqluh. Siapa yang wangi aromanya, maka bertambahlah kecerdasannya. Adik-adik, sebelum masuk kelas yang di pondok pesantren nih, sebelum mulai belajar apapun, mandi dulu dek. Kalau enggak keburu mandi, sekurangnya pakai deodoran, pakai minyak wangi. Aromamu jangan sampai merusak konsentrasi bagi dirimu dan juga mengganggu kesejahteraan hidung teman-temanmu. Penciuman teman-teman kita yang di sekitar kita harus diselamatkan. Jangan sampai kita mengganggu mereka dengan aroma tubuh yang tidak sedap untuk dihirup ya. Kita sarapan pagi, niatin biar bisa mudah menerima ilmu, biar bisa kuat mengerjakan taat, sehingga makanmu bernilai ibadah. Faida faraghta fansab. Semuanya jadi bernilai ibadah ketika kamu memakai pakaianmu menutup aurat, bernilai ibadah.
dari satu taat ke taat yang lainnya. Surgamu dikejar dengan itu. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Kullukum tadkhulunal jannah birahmatillah. Kita nih semuanya masuk surga dengan rahmatnya Allah. Sayyidah Aisyah nanya, wa kaifa bika ya Rasulullah? Bagaimana pula denganmu wahai Rasul, masuk surga dengan rahmatnya Allah atau dengan ibadahmu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula denganku wahai Aisyah, Allah pun memasukkanku ke dalam surga dengan rahmatnya. Semua orang masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi katanya Nabi Muhammad dalam hadis qudsi, Allah berfirman, udkhulul jannah birahmati waqtasimuha bi'a'malikum. Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah, tapi bagi-bagi jatahnya surga dengan amal perbuatan kalian. Jadi kalau ada orang bilang begini, udahlah, enggak usah gimana-gimana taat. Orang tuh kalau taat ibadah tapi enggak diterima Allah, atau nasibnya emang mesti masuk neraka, bakal masuk neraka juga setaat apapun dia. Udahlah, ngerjain dosa biasa-biasa aja. Ampunan Allah luas, biar kayak gimana juga kita bakalan masuk surga juga pada akhirnya. Siapa bilang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, betul bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah SWT. Tapi Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan hamba-hamba yang berbuat baik. Kalau yang kamu kerjakan dosa, rahmatnya Allah juga jadi jauh darimu. Jangan tertipu. Allah Maha Rahman Rahim. Apa-apa berbuat dosa juga ntar taubat. Jangan tertipu. Saya kan orang Islam, Allah pasti bakal masukin saya ke dalam surga. Saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti bakal menyelamatkan saya dengan syafaat beliau sehingga saya akan masuk ke dalam surga. Yang penting saya cinta sama Allah, yang penting saya cinta sama Nabi Muhammad. Salat mah nomor 2. Enggak gitu caranya, Bu. Enggak gitu caranya, Dek. Enggak begitu kenyataannya. Bahkan sebenarnya kita yang sudah taat sekalipun, kalau kamu sudah mengerjakan taat sekalipun, sebenarnya kita masih belum tentu Allah ridhoi, belum tentu Allah sayangi, apalagi yang ngerjain dosa. Kamu pikir kamu siapa? Sampai kamu rasa Allah tak akan pernah tega memasukkanmu ke dalam neraka?
Kamu pikir kamu siapa? Ustazah, saya nih anaknya seorang ulama besar, pasti bapak saya bisa menyelamatkan saya. Siapa bilang? Nabi Nuh bahkan tidak bisa menyelamatkan anaknya yang memilih jalan lain selain daripada jalan agama Islam. Ketika anak Nabi Nuh durhaka, Nabi Nuh bahkan tidak mampu menyelamatkan anaknya. Kamu pikir kamu siapa? Tenang aja Ustazah, suami saya tuh taat. Tahajudnya nggak pernah tinggal. Saya kan istrinya. Bu, saya kasih tahu kabar menyedihkan bagimu. Kalau di akhirat nanti suamimu masuk ke dalam surga, dia akan segera kawin sama bidadari tanpa mencari-cari dirimu itu. Jangan sandaran sama siapa orang tuamu, siapa kakek nenekmu. Jangan sandaran sama siapa suamimu atau siapa anakmu. Akhirat jauh lebih genting daripada itu. Akhirat jauh lebih penting daripada itu. Terkadang Allah tidak peduli. Karenanya enggak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita selain dengan yuk berbekal menuju keselamatan di sana. Gimana caranya Ustazah? Biar bisa jadi salah satu wanita-wanita yang dirindukan surga. Surga itu masuknya dengan salah satu dari dua jalan. Jalan sabar sama jalan syukur. Surga dimasuki lewat dua jalan. Jalan sabar dengan jalan syukur. Kata Nabi Muhammad gitu, ajibtu min hali ummati. Aku kagum sama keadaan umatku. Manibtuliya fasabar falahul jannah. Wa man u'tiya fasyakar falahul jannah. Siapa yang diuji kemudian dia bersabar maka baginya surga. Siapa yang dikaruniai kemudian dia bersyukur maka baginya juga surga. Karena orang hidup itu pasti tuh dikasih, ada yang hidupnya mudah, ada yang hidupnya susah. Ada yang dikasih kepandaian, ada yang dikasih agak susah menerima ilmu. Ada yang dikasih kecerdasan, ada yang enggak. Ada yang cakep, ada yang enggak. Ada yang kaya, ada yang enggak. Kan begitu? Maka siapa yang diberi sama Allah kemudian dia bersyukur dan menggunakan itu untuk taat, maka baginya surga. Siapa yang diuji kemudian dia bersabar, maka baginya juga surga. Para ulama menyampaikan, sabar itu ada pada 3 hal.
Nih adik santri dengerin. Sabar ada pada 3 hal. Pengen jadi wanita yang dirindukan surga, jadilah wanita yang sabar. Sabar dalam apa nih? Dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan taat. Untuk mude yang sedang belajar di pondok pesantren, kamu perlu sabar untuk sungguh-sungguh belajar. Udah gak usah kepikiran abang yang waktu itu ketemu di Indomaret. Gak usah kepikiran. Mukanya ganteng, nama media sosialnya apa ya? Gak usah. Gak usah kamu pusing-pusingin urusan jodohmu, Dek. Tenang aja, garam di laut, asam di gunung, di bumbu rujak ketemu juga. Kamu di Bogor, calon suamimu entah di mana, kalau sudah datang jodohnya pasti akan bertemu juga. Nggak usah sibuk pacaran, Dek. Yang sabar jalanin masa mudamu. Yang sabar jalanin taat di masa mudamu. Yang sabar belajarnya. Yang sabar. Terus aja. Pelajarin satu pelajaran paham, ganti pelajaran lain. Satu surat pendek sudah dihafal, ganti surat yang lain. Nggak usah sibuk-sibuk mikirin surat nikah. Surat Quran aja dulu kamu pelajari dengan benar. Insya Adik-adik saudaraku sekalian, saya di antara santri yang lama belajarnya. Saya belajar sebelum menikah 12 tahun. Sudah nikah pun sempat balik lagi ke sana setengah tahun. Balik ke Tarim untuk menyelesaikan belajar dan mengajar saya. Kemudian saya pulang ke Indonesia pun sampai sekarang belum berhenti-henti belajar, terus belajar. Dan saya senang belajar, saya sering belajar, saya banyak belajar. Apalagi ketika saya tinggal di Daruz Zahra, guru saya, Babah Nur, meminta saya untuk membantu mengajar. Saya pun mulai mengajar. Setiap malam saya mesti membaca berpuluh-puluh halaman kitab. Saya jajarin tuh kitab-kitab gundul depan saya. Saya baca semuanya, kemudian saya ringkas, besoknya saya ajarkan. Banyak waktu saya habiskan untuk belajar. Dek, saya nyaris nggak punya waktu buat hal-hal yang lain. Hari-hari saya isinya adalah membaca kitab demi kitab, kitab demi kitab, kitab demi kitab. Adik-adik saudaraku sekalian, apakah saya menyesal sekarang? Iya. Saya menyesal karena
kurang banyak baca kitabnya. Saya menyesal karena masih banyak waktu yang saya gunakan untuk hal-hal yang gak perlu. Andai dulu saya lebih banyak lagi belajarnya. Andai saya dulu lebih banyak lagi menghafalnya. Andai saya dulu lebih serius lagi dalam mempelajari ilmu. Sebab luas. Ilmu agama kita ini luas. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, perlu kesabaranmu dalam belajar deh, yang konsentrasi. Enggak usah urusan rumah dengan segala permasalahannya kamu bawa kemari. Tapi ustazah, orang tua saya memang tidak baik-baik saja. Dek, ustazah, masalahnya perekonomian keluarga kami sedang jatuh. Dek, saya kasih tahu, enggak ada cara terbaik untuk membantu orang tuamu dalam menghadapi permasalahan kehidupan mereka dan juga dalam menghadapi kekurangan secara finansial dalam keluargamu selain dengan kamu sungguh-sungguh belajar di pondok pesantren ini. Belajarnya yang beneran. Nih, saya ingat waktu saya belajar di Al-Anwar, Sarang Rembang dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Ada satu waktu Mbah Mun memberikan semacam sambutan kepada wali-wali murid, kepada orang-orang tua yang anaknya belajar di pondok pesantren beliau. Saya 3 tahun belajar di sana. Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama terkemuka. Saya rasa teman-teman mungkin pernah dengar nama beliau. Sangat terkenal ya, tentu saja. Beliau mengatakan begini nih kepada para wali murid. Bu, Pak, kata beliau, kalau kamu anaknya mondok di pondok pesantren sini dan kamu rezekinya susah, mau buat ngirimin anak di pondok pesantren susah, dagang kamu gak jalan, anak kamu di pondok pesantren, kata Mbah Mun nih, ambil balik aja anaknya. Kenapa begitu? Sebab pasti anakmu tersebut belajar di pondok pesantrennya main-main. Kalau dia belajarnya benar-benar, berkah belajarnya tersebut akan membuat orang tuanya dapat rezeki yang mudah dan melimpah. Jadi kamu dek lagi belajar di pondok pesantren begini, yang sabar. Yang sabar. Sabarin belajarnya, sabarin taat aturannya, sabarin temen kamu ada yang udah nikah, kamu umurnya lebih tua daripada dia tapi belum ada yang lamar. Yang sabar, yang sabar. Kamu bangun di waktu malam mau tahajud ngantuk, yang sabar. Kamu lagi belajar di pondok pesantren puasa sunnah lapar, yang sabar.
sabar jalanin taat, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, yang sabar. Ibu-ibu juga begitu. Para istri jadi istri yang sabar. Capek ustazah, nih pekerjaan jadi istri nih kayak kasih ibu sepanjang jalan. Kayak gak selesai-selesai gitu. Habis ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Begitu duduk sebentar suami pulang, kamu nih tidur aja, duduk aja. Yang sabar. Jangan kamu kira masakmu gak berpahala. Jangan kamu kira nyuci gosokmu gak berpahala. Jangan kamu kira kamu nyapu rumahmu ngepel gak berpahala. Jangan kamu kira kamu hamil, kamu melahirkan, kamu menyusui, kamu membesarkan anak-anakmu. Kamu jangan kira itu tidak berpahala. Asal bagus niatmu, semuanya bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bahkan nilainya luar biasa besarnya. Ada pahalanya Bu semuanya. Tiap masak, makanya kalau masak jangan ngomel-ngomel. Sambil ngulek, yang pedes bukan cuman cabenya, mulutnya ikut-ikutan pedes juga. Ada yang begitu? Mana orangnya? Punya laki nggak tahu diri. Yang sabar, yang sabar. Saya kan capek ustazah. Iya, saya tahu. Dan saya kasih tahu Bu, Allah tahu. Saya tahu kamu capek. Dan saya juga kasih tahu kamu bahwa Allah tahu kamu capek. Walaupun kamu bilang suami saya nggak ngertiin saya, suami saya nggak tahu apa kalau saya capek. Bisa jadi suamimu nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan di sisi Allah tak ada yang sia-sia. Meski andai apa yang kamu lakukan dianggap bukan seberapa, tidak seberapa oleh yang lain, tapi Allah pandai menghargaimu. Karenanya yang sabar, yang sabar. Ini saya kasih tips nih, para ibu, para istri, para yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kamu kalau lagi bersihin rumah, lagi nyapu, lagi ngepel. Ini guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ngajarin kepada kami murid-muridnya. Salah satu ilmu besar menurut saya namanya ilmu takbirul masyhad. Meluaskan sudut pandang. Kamu kalau lagi nyapu, hati kamu menghadirkan pemahaman ini Bu. Ya Allah, saya hanya bisa menyapu rumah.
Saya hanya bisa membersihkan rumah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa membersihkan hati saya. Ya Allah, bersihkan hati saya sebagaimana saya membersihkan rumah saya. Kamu nyapu halaman dari daun-daun, sampah-sampah, kadang malah harus kamu bersihkan juga dari kotoran ayamnya tetangga. Gak ikut-ikutan punya ayamnya, gak dibagi juga opornya, tapi tiap hari ikut-ikutan bersihin kotorannya. Jangan ngomel. Sambil bersih-bersihin kamu bilang, ya Allah, saya hanya bisa bersihin halaman rumah saya. Hanya Engkau yang bisa membersihkan catatan perbuatan saya dari dosa-dosa dan aib dalam diri saya, ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Bersihkan dosa-dosa saya. Hapuslah ia dari buku catatan kehidupan saya, hingga di hari akhirat nanti saya tidak harus menanggung malu karenanya. Bu, kalau kamu masak, saya ajarin. Sambilan masak, nggak usahlah ibu-ibu mikirin aib-aibnya tetangga. Ih, si ibu itu udah cerai aja tuh sama lakinya. Ya iya sih, dia kan gak masak buat lakinya. Lakinya akhirnya jadi bangkrut karena mesti bayarin GoFood mulu tiap hari. Daripada nyinyir sama tetangga, Bu, mendingan ibu saat masak, ibu melakukan takbirul masyhad, meluaskan sudut pandang. Dengan ibu berpikir, ibu hadirkan dalam hati ibu, ya Allah, saya hanya bisa memasak untuk menjamu, memberi makan kepada saya dan keluarga saya di dunia. Ya Allah, saya mohon padamu, ketika saya udah gak bisa masak, saat saya berada dalam alam kubur saya, jamulah saya dengan jamuan terindah darimu ya Allah. Anak-anak saya, keluarga saya, orang tua saya, kami semuanya ya Allah, apabila kami sudah tak mampu lagi mempersiapkan makanan buat diri kami mohon padamu, berikanlah kepada kami makanan di hari yang kami sudah tidak mampu untuk memasak lagi untuk diri-diri kami. Di akhirat, biar kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan terindah darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu namanya takbirul masyhad. Saat kamu buka-bukain horden pagi hari, buka-bukain pintu pagi hari,
jendela kamu bukain, biar udara dari luar masuk dan udara dari dalam keluar. Kamu bilang, ya Allah, yang bisa saya lakukan hanyalah membuka jendela, membuka horden, buka pintu. Ya Allah, saya mohon padamu, bukakanlah kebaikan untuk diri saya dan untuk seluruh keluarga kami ya Allah. Bukakan pintu surgamu untuk kami ya Allah. Bukakan pintu rahmatmu bagi kami ya Allah. Dengan cara itu Bu, maka yang kamu lakukan sepanjang hari-harimu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bisa jadi punya banyak pahala di sisinya dari doa-doa indahmu itu. Sambungkan duniamu ini dengan akhirat. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya doanya masuk masjidnya Nabi itu yang Nabi Muhammad ajarin kan. Kalau masuk masjid, Nabi ajarin kita buat baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu rahmatmu. Yang Nabi Muhammad masukin pintu masjid, tapi Nabi Muhammad bilang iftahli abwaba rahmatik. Bukakanlah untuk kami pintu rahmatmu, bukakan untuk kami pintu surgamu. Untuk menyambungkan hidup kita di dunia dengan kehidupan kita di akhirat. Saat hari ini kamu memandang wajah perempuan-perempuan soleha, adik-adik santri, para ustadzah, ustazah, kabiri masyhadik, luaskan sudut pandangmu ya Allah. Sebagaimana engkau mengumpulkan saya hari ini dengan perempuan-perempuan salehah di dunia, kumpulkan saya ya Allah di hari akhirat nanti dengan perempuan-perempuan yang salehah. Kumpulkan kami kelak ya Allah dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Kumpulkan kami ya Allah dengan manusia paling saleh, pemimpin kami, baginda kami, Nabi besar Muhammad. Sabar menjalani taat. Jadi kamu nyapunya sabar, kamu masaknya sabar, kamu nyuci nyetrika dengan sabar, mengerjakan semua peran-peran dalam kehidupan dengan penuh kesabaran. Insya Bu, Kak, Dek, Nak, yang sabar sholatnya, jangan buru-buru. Ada gitu adik santri sholat kayak apa Bu? Kayak capung cebok katanya. Buru-buru banget. Kayak lagi dikejar apa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu lagi ngadep siapa, Dek? Kamu ngadep Bu Guru aja, ngomong buru-buru, gurunya bakalan marah. Ngomong apa sih kamu yang benar, coba yang benar ngomongnya. Ini Bu Guru tadi tuh, kamu ngomong apa sih?
Kita bicara sama orang aja, kita bicara dengan adab, kita bicara dengan baik. Dalam sholatmu kamu bermunajat dengan Allah, pemilik bahagia dan sengsaramu, pemilik surga nerakamu, penentu nasib dalam hidupmu. Jangan main-main, jangan main-main. Sholatmu yang sabar, baca Fatihah dengan benar, baca surat dengan benar, ruku dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, sujud, nikmati sujudmu. Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan kamu akan menjadi dekat denganku, kata Allah. Sujudlah dan kemarilah, mendekatlah kepadaku. Kurang indah apa Allah memperlakukan hidupmu ini? Jangan sia-siakan. Sujud buru-buru banget, subhanallah, Allahu Akbar. Enggak gitu caranya. Sholatlah dengan sabar, insya semua ibadah kita perlu kita laksanakan dengan penuh kesabaran, termasuk duduk di majelis saat ini. Ada yang gak sabar ngeliatin jam mulu. Ustadzanya sampai jam berapa ya? Sebelahnya nyaut, lah nggak tahu kan bukan saya ustadzanya. Nggak, maksudnya biasanya. Kamu kan biasa ngaji, saya nggak pernah ngaji nih, baru ini nih ngaji, lama bener ya. Masya Allah. Hadir majelis perlu kesabaran, perlu sabar, yang tenang. Para ulama mengatakan ilmu itu kayak kupu-kupu, tak akan hinggap kecuali di kepala yang tenang. Kalau badan kamu goyang-goyang, kepala kamu kesana kemari, nah itu ilmunya susah masuk tuh. Makanya ada banyak ibu-ibu nih hadir pengajian, giliran ditanya sama suaminya, tadi ustadzah bilang apaan? Au. Tadi bukannya kamu hadir ngaji majelis ustadzah Halimah? Ya ustadzah ngomong apaan? Surga dah, surga. Surganya kenapa ya? Pokoknya kita disuruh sabar kalau pengen masuk surga, katanya gitu. Kesimpulan pendek bener. Yuk belajar buat sabar. Buat sabar. Kata Nabi Muhammad, ta'allamul ilma. Ya adik-adik santri nih dengerin terutamanya nih. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk mempelajari ilmu ketenangan hati, ketenangan badan. Ilmu akan susah masuk kalau badanmu banyak gerak-gerak gak tenang, dan ilmu susah masuk kalau pikiranmu tidak tenang. Keduanya perlu ketenangan. Maka saat belajar, saat menerima ilmu, kamu harus sabar. Jelas? Insya. Buat para ustadzah yang ngajar, Kak, ustazah
yang sabar ngadepin anak murid? Yang sabar. Yang sabar. Emang gak gampang, saya tahu, saya dulu ngajar di kelas maksudnya. Perlu kesabaran. Kadang-kadang ada yang satu cepet banget nangkepnya, yang lain lama banget. Temen-temennya udah di angka 10, ibarat katanya dia masih angka 2, 3, ntar merosot lagi. Yang sabar, yang sabar. Kita nggak pernah tahu murid mana yang bisa bawa kepada kebaikan bagi kita dunia akhirat. Kita nggak pernah tahu. Rubal mutakallim bibarkatil mustami'in. Ini katanya guru saya nih. Ulama-ulama di Kota Tarim sangat menjunjung tinggi hal ini. Terkadang orang yang berbicara, para guru, para ustazah, itu dapat berkah dari yang mendengarnya. Para ustazah nih, kadang-kadang kita kirain kita lagi menyampaikan ilmu, kita lagi ngasih sesuatu kepada yang dengar. Ternyata keadaannya sebaliknya. Kamu malah justru banyak mendapatkan rahmat, karunia, hadiah, hidayah dari Allah, berkat salah satu di antara yang sedang mendengarkanmu saat itu. Kita bisa dapat keberkahan dari anak-anak, dari orang-orang yang sedang mendengarkan kajian kita. Jadi tetaplah beradab dan tetaplah bersabar. Jangan suka marahin anak murid. Ustazah, jangan suka ngomel. Jangan. Apalagi sampai menjelek-jelekan. Walaupun emang aslinya jelek, misal, jangan, nggak usah dijelek-jelekin. Kamu nggak pernah tahu nilai seseorang di sisi Allah seperti apa. Yang sabar, tapi nakal banget ustazah, yang sabar. Tapi nggak ngerti-ngerti ustazah, yang sabar. Yang sabar. Bukan kamu kok yang ngasih ilmu. Kamu mah hanya menyampaikan ilmu. Yang ngasih anak muridmu itu ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sarankan kamu untuk setiap habis sholat kamu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa menyampaikan ilmu-Mu. Karuniakanlah kepada saya dan semua anak murid saya di kelas, ya Allah, ilmu-Mu, ya Allah. Mintakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengannya kamu pula punya jariah yang terus mengalir kepadamu bahkan di saat kamu sudah meninggal dunia. Bekal, nyicil, tadi itu yang saya bilang, nyicil surga. Maka siapapun kamu, kita harus sabar dalam menjalani taat. Yang kedua, sabar ninggal dosa. Sabar ninggal dosa. Jangan deket-deket dosa. Ustazah, alhamdulillah
Saya asalnya punya pacar, sekarang udah putus. Alhamdulillah. Tapi nanti Ustazah kalau liburan saya mau nyari pacar lagi. Innalillah. Yang sabar deh, ninggalin dosa yang sabar. Ibu-ibu yang pada punya suami, Bu, yang sabar, jangan marah-marah mulu sama suami. Kamu pikir marahin suami gak dosa? Sepakat ya kita ya. Marahin suami dosa apa gak dosa? Maka yang sabar tinggal dosa. Yang sabar. Tapi Ustazah, suami saya tuh Ustazah kalau dibangunin sholat subuh susah banget. Saya dari bangunin dia manis-manis sampai akhirnya saya marah-marah Ustazah. Dia gak bangun juga Ustazah. Terus saya ambil ember, saya guyur aja dia Ustazah biar bangun. Terus suami saya marah-marah Ustazah, ya iyalah. Bu, saya kasih tahu, kalau suami kamu enggak sholat subuh, itu dosa apa enggak? Dosanya siapa? Dosanya suami. Kamu dosa apa enggak? Kamu dosa apa enggak? Kalau suami kamu, nih dengerin nih, kalau suami kamu enggak sholat subuh, dia dosa. Kamu sebagai istrinya enggak ikut-ikutan dosa, asalkan kamu sholat subuh. Tapi kalau suami kamu enggak sholat subuh, kemudian kamu ikutan juga enggak sholat subuh, baru kamu berdua sama-sama dosa. Kalau suami kamu enggak sholat subuh, yang dosa dia doang, kamu enggak. Tapi kalau kamu bangunin dengan manis, kemudian dia sholat subuh, dia berpahala, kamu juga yang bangunin berpahala. Kalau suami kamu enggak sholat subuh, padahal sudah kamu bangunkan dengan manis, dia nggak bangun juga. Dia berdosa karena nggak sholat subuh, kamu nggak berdosa, malah justru berpahala karena sudah membangunkannya dengan manis. Tapi kalau suami kamu nggak bangun sholat subuh dan kamu omelin, kamu marahin, kamu kata-katain, susah bener sih bangunin sholat subuh, neraka loh bang, neraka. Tapi dia tetap gak sholat subuh juga, dia berdosa. Kamu karena dia gak sholat subuh, kamu gak berdosa sebenarnya. Tapi karena kamu marah-marah, kamu jadinya dosa. Apalagi kalau begini nih, suami kamu dibangunin sholat subuh susah, akhirnya kamu marahin, kamu omelin, dia bangun sholat subuh, dia sholat subuh, dia berpahala, kamu marahin dia, kamu berdosa. Karenanya sebelum kamu ngomel, marah karena suamimu gak sholat subuh, kamu mikir,
Ngapain saya marah-marah sama dia untuk sesuatu hal yang saya nggak ikut-ikutan nanggung dosanya. Dengan saya marah-marah akhirnya saya jadi berdosa. Bismillah, insya Allah. Ninggal dosa harus sabar. Ibu-ibu juga jangan suka ngomelin anak, Bu. Itu kan anak-anak saya, Ustazah. Bu, anakmu memang betul lahir dari rahimmu, tapi anakmu bukan milikmu. Anakmu miliknya kamu nih ya. Kamu punya anak kan? Kamu kadang suka marah sama anak kamu, tapi kamu mau gak anak kamu dimarahin sama orang lain? Yang biasa marah aja gak rela anaknya dimarahin sama orang lain. Kamu bakalan bilang, sembarangan anak saya, kok kamu marah-marahin? Bukan anak kamu gak usah, bukan anak kamu gak usah ikut campur, nih anak-anak saya. Kan begitu? Ibu saya kasih tahu, anak kamu bukan milikmu, anakmu miliknya Allah. Kalau kamu marahin anakmu, Allah bisa marah padamu. Makanya kalau kamu ngerasa Ustadzah rezeki saya seret banget deh, coba Bu liatin diri kamu, suka ngomel sama anak apa enggak? Emang ngaruh Ustadzah? Banget. Kalau kamu kepengen rezekimu lancar, rezekimu melimpah, baik-baiklah sama anakmu, baik-baiklah sama orang tuamu, baik-baiklah sama suamimu. Akhlakmu yang baik kepada semuanya akan membuat Allah ridho. Kemudian Allah memudahkan urusan rezekimu. Rezeki susah mulu nih, emang dasar kamu tuh males kerjanya. Katanya seorang ibu kepada suami, enggak Bu, yang bikin rezeki kamu seret karena kamu suka ngomel-ngomel sama suami. Saya kan kepengen tuh kayak istrinya orang tuh, diajak jalan-jalan ke Singapura, diajak jalan-jalan pergi ke mall di Jakarta. Saya mau ke Indomaret aja bolak-balik cancel. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar buat bisa ninggalin dosa. Jangan ambil hutang riba. Sebab riba itu dosa. Hutang berbunga itu salah satu dari dosa-dosa besar yang tak hanya menghancurkan akhiratmu, bahkan juga menghancurkan duniamu. Apalagi kan zaman sekarang nih, mau utang gampang bener, ambil pinjol. Jangan Bu, jangan. Saya kasih tahu jangan. Dikit doang kok Ustazah, 1,5 juta. Dikit. Tapi akhirnya lama-lama menjadi bukit. Nanti bukitnya lama-lama jadi gunung. Kamu akhirnya gunungnya tersebut kemudian bergerak dan kamu terhimpit. Makanya orang bilang, ya Allah Ustazah saya dihimpit hutang. Ya itu tadi, karena asalnya sedikit lama-lama jadi bukit, akhirnya menggunung dan kemudian menghimpit dirimu itu. Jangan.
Yang sabar Bu, yang sabar. Jangan tertarik sama dosa. Jangan tertarik sama dosa. Ustazah, suami saya selingkuh. Terus ya udah Ustazah, habisnya gimana dong? Terus gimana? Ya dia selingkuh, saya juga selingkuh lagi. Jangan balas dosa dengan dosa. Kalau ada suamimu berbuat dosa, biarin dia aja. Kamu jangan. Kamu jangan. Nih adik-adik pesantren nih, adik-adik santri nih. Kalau ada anak jahatin kamu, Dek. Ada anak fitnah kamu, ada anak bohongin kamu, ada anak jelek-jelekin kamu, temen kamu. Menjelek-jelekan kamu di hadapan teman-teman yang lain, biarin dia aja, kamu jangan. Tetaplah berbuat baik pada siapapun, tetaplah berbuat baik pada siapapun. Dan saya kasih tahu adik-adik saudaraku sekalian, yang kamu pelajari di pondok pesantren adalah ilmu Islam, dan Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah penuh sayang, Nabi Muhammad penuh sayang. Kalau kamu kerjaannya jahatin temen kamu mau ikutan sama siapa? Jangan. Jangan suka bully teman-teman kamu, jangan. Jangan. Sebagai santri seharusnya kamu adalah yang paling banyak dapat rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah, Allah bilang seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit menyayangimu. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang penuh sayang dengan siapapun bakalan banyak dapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pengen disayang Allah, maka sayangilah teman-temanmu, sayangilah gurumu, sayangilah pengasuh pondok pesantrenmu. Insya Allah. Sabar ninggal dosa. Dan yang terakhir, sabar menghadapi ujian dalam kehidupan. Lagi enak-enaknya mondok, tahu-tahu dengar kabar orang tua sakit. Yang sabar. Lagi enak-enaknya belajar di pondok pesantren. Tahu-taunya badan kamu sakit, dibawa pergi ke rumah sakit, ternyata kamu punya penyakit yang cukup berat sehingga kamu harus berhenti dari pondok pesantren. Yang sabar. Kamu lagi enak-enaknya belajar di pondok pesantren, tiba-tiba dapat kabar orang tuamu meninggal dunia, kamu harus pulang. Yang sabar. Hidup tak pernah ideal buat siapapun, Dek. Hidup tak pernah ideal buat siapapun, Bu. Salah satu ujian berat kita dalam kehidupan, ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang sangat kita sayangi dan sangat menyayangi kita. Saya tahu rasanya. Saya ditinggal wafat guru saya. Saya tahu rasanya. Jadi murid yang sedih hati karena guru kita meninggal dunia. Saya tahu rasanya. Jadi anak yang ditinggal, meninggal oleh ibu kita. Saya tahu rasanya. Kesedihan yang luar biasa. Tapi kita hamba Allah yang beriman.
Kita hamba Allah yang beriman, ditinggal oleh orang yang kita sayangi, seharusnya mengingatkan kita bahwa siapapun datang dan pergi, tapi Allah dan Rasul-Nya akan selalu menemani. Maka di saat orang yang kita sayangi meninggalkan kita, ucapkan pada diri sendiri, kita boleh kehilangan apapun, asal bukan iman. Kita boleh kehilangan siapapun, asal bukan Allah dan Rasul-Nya. Insya hidup tak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah akan berjalan sempurna bagi siapapun. Bahkan manusia paling sempurna, baginda kita Nabi besar Muhammad, hidup beliau di dunia tidaklah sempurna. Dunia tidak ideal buat beliau. Lahir sebagai anak yang sudah kehilangan ayahnya. Saat lagi dekat-dekatnya dengan ibunya, tak ada siapapun saat itu bersamanya selain ibunya. Lagi di perjalanan, tiba-tiba ibu yang sangat disayanginya jatuh sakit di sebuah kampung bernama Abwa, hingga kemudian ibunda tercintanya itu juga meninggal dunia. Bu, Kak, Dek, Nak, Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun. Belum terlalu tua, tapi beliau di masa hidupnya kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakek yang sangat dicintainya. Kemudian di masa hidupnya itu juga beliau menikah dan ditinggal wafat istrinya. Beliau punya anak 7, Bu. Nabi Muhammad punya anak 7. Dengerin saya, Nabi Muhammad punya anak 7. Dan saat Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun, hanya tersisa 1 saja anaknya yang masih hidup. 6 dari anak beliau, beliau sendiri yang menguburkan mereka. Semuanya meninggal di masa hidup Nabi Muhammad, kecuali Sayyidah Fatimah Zahra. Sisanya yang lain, Nabi Muhammad menguburkan istrinya Khadijah. Nabi Muhammad menguburkan Sayyidah Zainab. Nabi Muhammad menguburkan Sayyidah Ummu Kalthum. Nabi Muhammad menguburkan Sayyidah Ruqayyah. Nabi Muhammad menguburkan Ibrahim, Qasim, Abdullah. Kalau kamu sebagai orang tua, anakmu meninggal dunia, kemudian kamu mengurusi jenazahnya dan kamu sedih, bukankah semestinya ibu anak yang duluan meninggal? Ibu, iya saya tahu kamu sedih, tapi Bu, tetaplah beriman dan tetaplah sabar. Nabi Muhammad dulu menguburkan 6 dari ke-7 anaknya. Kalau kamu ditinggal mati oleh suamimu, ditinggal meninggal oleh suamimu, ingat Nabi Muhammad sendiri yang memasukkan jenazah istrinya Khadijah ke dalam liang lahat. Gak apa-apa, manusia memang datang dan pergi.
Allah hendak mengajarimu, hanya Allah yang dapat selalu menemani. Maka bertemanlah dengan Allah, berkawanlah dengan Allah. Jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan ibadah, agar di saat yang lain pergi, Allah berkenan untuk selalu menemani. Insya Allah. Terhadap berbagai macam ujian dalam kehidupan yang sabar. Ustazah, ujian saya tuh ustazah, miskin aja saya ustazah. Saya nggak pernah punya banyak uang untuk bisa mudah hidup saya gitu ustazah. Bu, Nabi Muhammad juga miskin. Banyak kehidupan beliau miskin. Nabi Muhammad pernah kaya, pernah juga miskin. Dan kalau bicara tentang kemiskinannya Nabi, saya rasa miskinmu tak seberapa. Kalau bicara kayanya Nabi, kayamu juga saya rasa gak seberapa. Nabi kok lagi kaya, kaya banget. Punya harta rampasan sampai kambing ribuan ekor. Nabi. Tapi Nabi bagi-bagiin. Gampang aja tuh, sampai tak tersisa. Nabi kok lagi kaya, kaya banget. Nabi kok lagi miskin juga miskin banget. Buat jadi pelajaran nih buat kita nih. Kalau kamu dikasih kemiskinan, tenang, tenang. Itu bukan pertanda Allah membencimu, bukan. Karena bahkan manusia paling mulia di sisi Allah pun, paling tercinta di sisi Allah sekalipun merasakan kemiskinan. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW, mendapati Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Perut beliau rata. Sayyidina Umar segera menunduk dengan panik dan bertanya, "Amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasul, sehingga engkau meringkuk di lantai semacam ini?" Nabi Muhammad menjawab, "La ya Umar, innama ana ja'i'." Tidak wahai Umar, saya tidak sedang sakit. Saya hanya sedang sangat lapar. Sudah lebih dari 3 hari 3 malam perutku tak masuk makanan. Nabi kemudian berkata, "Ya Allah, jadikanlah laparku di dunia sebagai ampunan di akhirat nanti untuk umatku." Nabi Muhammad SAW, beliau lapar 3 hari 3 malam, gak ada makanan yang dapat beliau makan. Kamu yang aku miskin pernah gak sehari semalam gak makan? Gak pernah. Gak pernah. Jangankan 3 hari 3 malam, sehari semalam gak makan makanan apapun karena memang gak ada makanan yang bisa kamu makan, kamu gak pernah. Maka jangan sampai kamu kehilangan kesabaran, merasa diri paling menderita sebogor, Kabupaten Bogor nih saya nih pasti orang paling menderita. Enggak gitu, enggak gitu. Yang sabar jalanin hidup. Enggak apa-apa, katakan kepada diri sendiri, saya miskin di dunia, tapi semoga saya di akhirat nanti kaya raya. Saya boleh jadi miskin di dunia, tapi nanti di hari akhirat
Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya di hari akhirat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Ya Allah, saya hidup miskin di dunia, semoga di akhirat nanti Nabi Muhammad akan bersama dengan saya. Apapun saja ujian kehidupan dalam dirimu, bersabarlah, sebab dengan cara itu surga akan dibentangkan untukmu. Pintu surga akan dibukakan untukmu. Yang dalam hidup banyak kena sakit, yang sabar. Sakitmu akan membawamu menuju surga jika kamu bersabar menghadapinya. Yang waktu hidup di dunia banyak mendapatkan fitnah, banyak ditipu orang, banyak dihutangi orang, kemudian orangnya nggak mau bayar. Yang sabar, semoga itu semuanya bisa membawamu menuju surga Allah Ta'ala. Bersabarlah menghadapi ujian apapun dalam kehidupan. Ketiga hal tersebut, kalau kamu memilikinya, sabar jalanin taat, sabar ninggalin dosa, sabar menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Semoga dengan cara itu Allah akan bukakan pintumu menuju surga Allah Ta'ala, sehingga kamu menjadi wanita yang dirindu surga, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga yang kita dengar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan, ilmu yang menjadi bekal kita menuju surga. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali askaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibid dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, pandanglah yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami masuk dalam neraka-Mu. Sayangi semuanya ya Allah. Yang mudanya, yang tuanya, yang taatnya, yang maksiatnya, yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Sayangi semuanya ya Allah. Yang taatnya banyak, yang taatnya sedikit. Sayangi semuanya ya Allah. Yang jadi istri sayangi ya Allah. Yang jadi ibu sayangi ya Allah. Yang jadi santri sayangi ya Allah. Yang jadi ustazah sayangi ya Allah. Semua dari kami sayangi semuanya ya Allah. Kami mohon pandangan kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah. Sehingga dengan kasih sayang-Mu Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, kami yang sabarnya masih sangat terbatas. Kami yang sabar menjalani taat masih sangat terbatas. Kami yang sabarnya meninggalkan dosa masih sangat terbatas. Terkadang kami tak tahan terhadap godaan. Ya Allah, kami yang sabarnya menghadapi ujian masih sangat terbatas. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Bawa kami menuju-Mu. Bawa kami ke jalan-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski dosa-dosa menggunung dari kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski hidup kami masih berlumuran dengan aib-aib dan noda-noda diri, jangan tinggalkan kami ya Allah. Meski akhlak kami belum jadi akhlak yang mulia, jangan tinggalkan kami ya Allah. Meskipun kami masih sering lupa padamu, lalai darimu, jangan tinggalkan kami ya Allah. Meskipun sholat kami masih jauh dari khusyuk, meskipun amal ibadah kami masih jauh dari ikhlas, jangan tinggalkan kami ya Allah. Di saat hidup kami di dunia, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat ajal datang menjemput kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat kami masuk dalam kuburan, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat kiamat telah tiba dan kami telah berada di mahsyar, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat amal kami ditimbang, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat perbuatan kami diperhitungkan, jangan tinggalkan kami ya Allah. Saat kami harus melewati jembatan, jangan tinggalkan kami ya Allah.
hingga Kau izinkan kami masuk dalam surga-Mu. Sayangi kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sayangi anak-anak kami, suami kami, sayangi saudara-saudari kami, sayangi sahabat-sahabat kami, sayangi guru-guru kami, sayangi semua orang-orang yang kami sayangi. Rahmatilah kami ya Allah, jangan lepaskan rahmat-Mu dari kami. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.